Nah, kalimat di sini bukan berarti kita minta maaf yang lebih afdal. Ternyata memaafkan itu lebih jauh sulitnya bagi yang kurang kuat akidah dan imannya. Tapi bagi kita yang kuat iman, insya Allah memaafkan itu sebuah hal yang sangat mudah. Karena pemaaf itu ada intik dengan kehatian, kesucian hati kita, kebersihan jiwa kita, dan juga kekuatan iman kita. Kata pemaaf, kata yang sederhana kelihatannya, tapi sulit diwujudkan tanpa hati yang bersih, jiwa yang lapang, dan iman yang kokoh. Apa yang kemudian nanti setelah Idul Fitri hari Jumat, insya Allah kalau kita Muhammadiyah sudah positif. Kalau pemerintah menunggu sidang isbat besok sore atau besok malam, kita datang kita ini. Terserah pemerintah sama dengan kita atau tidak, jelas Muhammadiyah sepakat Jumat kita Idul Fitri. Karena besok kita 30 puasa kita. Tak mungkin 31 puasa kita dalam Sabtu kita kan? Nah, nggak mungkin. Kita ada positif Muhammadiyah insyaallah Jumat kita Idul Fitri. Nah, setelah bulan Idul Fitri, ibu yang mungkin alhamdulillah hari ini masih punya suami, minta maaf sama suami, bang atau pak, apapun apa selama ini, apakah panggil papa, panggil papi, mohon maafkan saya selama ini jika setahun ini ada kata yang salah, perbuatan tidak sempurna mungkin lain yang tidak baik selama ini, maafkan saya. Ini minta maaf istri suami. Saya demikian, apa demikian deh. Atau yang saya demikian juga mungkin selama ini banyak kesalahan, atau mungkin uang belanja gak maksimal saya kasih selama ini deh. Maafkan kesalahan apa? Semua saya maafkan dia. Ini perlu khusul afwa. Kita mulai dari yang terkecil, dimulai dari rumah tangga kita. Jadi dimulai dari suami istri dan anak-anak dimulai. Jadi kalau andaikan saja antara suami istri bisa memaafkan, dengan masyarakat, dengan orang lain. Nah, mulailah nanti ketika begitu keluar dari sholat kita Idul Fitri sampai di rumah, istri salam suaminya, kalau bercium tangan suami, maaf bang selama ini tahu menit saja ada salah saya yang kurang pas selama ini, saya mau dimaafkan. Tapi kalau suami bapak bikin lagi, apa istri ini kita maafkan ini udah tanda-tanda kan ini udah tanda ada mulai datang ini kan. Nah, itu lebih tenggelamnya istri suaminya akhirnya bulan. Tak pernah selama istri kita maaf ini, dia jangan tanda-tanda ini kata bulan, jangan berusaha dulu. Karena kita memiliki kaji ini khusil afwa, dia orang pemaaf. Ini surah ayat 109. Dan pada surah Al-Imran 134 itu wal afin 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di sini ternyata kalau kita amat lebih jauh, lebih teliti, bahwa sebenarnya Allah inginkan kita jadi orang pemaaf, bukan orang pendendam. Nah, itu artinya bahwa andai orang yang pernah bersalah sama kita nggak minta maaf sama kita secara langsung, umpamanya kita tak mampu maafkan dia. Ini dia. Mampu nggak kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, tidak mengingat salah orang sama kita, tapi kita lagi ingat sakit sama orang lain. Nggak pernah ingat kata-kata sama orang lain, nggak pernah ingat membantu orang lain, tapi akan membantu orang lain kepada kita. Ikhlas akan muncul dan sifat maaf akan muncul kalau kita merasa ada salah kita dan sebaliknya kita berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Itu Ibu lihat dalam menafsirkan surah Al-A'raf 109 ini ada 3 ciri. Semua pemaaf itu pertama adalah anta'fa man zalamak, memaafkan kesalahan seseorang yang orang tersebut pernah menyakiti atau menzalimi kita. Nah, perlu Ibu lihat dalam bisniskah, dalam pergaulan sehari-hari, kadang kita dizulimi orang, kita dikhianati orang. Ya, apalagi kadang ketika membela ada pilkada, pileg, kadang-kadang saling menyudutkan, saling merendahkan, saling buka aib. Itu bukan namanya ciri perjuangan Islam. Dan orang lain, kenapa? Orang lain dijatuhkan di bawahnya, dicari kelemahannya, dicari bahwa itu cacatnya agar dia kalah, kita menang. Ini Islam yang benar seperti itu. Nah, di dalam kali ini ketika orang pernah menzalimi kita,
orang pernah mengkhianati kita, tapi kita pernah bisa dendam kepada dia. Mampu kita seperti itu? Kalau sudah mampu, termasuk pemaaf. Tapi kalau kita sendiri kesalahan orang sama kita tidak merasa bahwa dia akan dicoba dulu, bagaimana sakitnya dulu, kita balas itu sama dia, ini kita belum menjadi orang pemaaf. Itu yang memuliakan, satu ciri adalah kalaupun nggak minta maaf sama kita maafkan dari lubuk hati yang paling dalam. Ini makanya yang pertama orang maaf itu. Yang kedua adalah waktu ketiaman harmak. Kita memberikan bantuan kepada seseorang dan orang tersebut pernah menolak harapan kita. Kita pernah dikecewakan. Ini kita anggap saja dulu kita minjam uang sama tetangga 1 juta rupiah. Karena kebetulan waktu itu perlu untuk mau sekolah anak kita. Kita tahu uangnya banyak, uangnya ada. Apa kata dia? Maaf ya, saya punya uang sekarang, saya nggak punya uang cash. Dan kasihnya. Ternyata dunia berputar. Watil kal ayyamu nudabiruha binasrullah. Hari demi hari diberitahu oleh Allah tentang manusia ini. Barangkali 10 tahun kemudian terbalik ini. Dia sudah bangkrut, ekonomi sudah jatuh, kita insya Allah sampai naik kita nih. Pada suatu hari anaknya sakit. Dia mencari mobil belum dapat, sebenarnya itu mobil ini. Apa sih kata kita? Atau dia datang ke meminjam, boleh nggak pinjam antara anak rumah sakit? Kalau terbaik setelah lalu kita dapat dikecewakan, mungkin kita katakan pula berasa itu sakitnya dulu usah dikecewakan, biar satu-satu ini. Ini kita boleh memaafkan. Semuanya apa? Kalau pernah dikecewakan dulu, ya bukan antara anak rumah sakitnya kita antar. Kalau kita pernah disakitinya, orang dikecewakan di sekitar lingkungan. Nah, jadi arti Bapak Ibu memuliakan, ciri orang pemaafnya itu adalah kita mau memaafkan seorang lain dan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Kalaupun dia pernah menolak harapan kita, pernah tidak dikecewakan, tapi tidak pernah berpikir untuk menjauhkan orang lain. Itu ciri kedua orang yang pemaaf. Yang ketiga adalah watasilahu qata'a, mampu dan sungguh-sungguh untuk menguatkan silaturahmi, mentaukan kembali kalau pernah putus selama ini di antara dua orang bersahabat, atau mungkin antara keluarga adik-beradik. Kadang-kadang karena harta warisan berantem, ada saling membunuh kadang-kadang. Ya kan iman yang tidak kuat, hanya nafsu dipulihkannya, kadang karena harta banyak berantem. Tidak cakap. Nah, apa sikap Islam seperti ini? Siapa di antara dua yang bertengkar tadi memulai kembali silaturahmi, memulai untuk menguatkan dan menghubung silaturahmi kembali, itu terbaik. Nah, tapi sering itu kita lagi. Kadang-kadang si kakak atau saya merasa dia kan siapa, dia harus datang ke rumah saya, dia harus minta maaf. Mungkin kita harus seperti itu. Nah, adik pun merasa kenapa salah? Tak mau saya walaupun saya adik saya mau datang, kayak itu. Nah, jadi kata Rasulullah tidak dibedakan siapa paling tua, siapa yang paling kaya, siapa yang paling tinggi dan sebagainya, tapi ukuran terbaik adalah siapa di antara mereka yang memulai untuk itu, menghubung silaturahmi itu kembali dengan terbaik, dan dia berarti tidak ada sebab pendendam. Jadi sekarang persoalannya kadang-kadang yang tadi dengan ego ini, saya kan siapa aman, tapi saya ke rumah dia datang ke rumah saya, adatnya harus dia datang. Jadi kadang-kadang seperti itu anggapan kita, tapi ternyata Islam anggapan kita, siapa di antara mereka yang bertengkar atau berselisih, dan siapa mereka yang boleh untuk mengkaji kembali, menghubungkan silaturahmi itu yang terbaik, tanpa melihat umur, tanpa melihat jabatan, tanpa melihat pangkat dan sebagainya. Kenapa? Orang yang mulai silaturahmi itu kembali, itu dia sebuah orang pemaaf. Walaupun kakaknya salah, abangnya salahkah, atau adiknya salahkah, dia akan buang semua tadi untuk ukhuwah ada di depan dia. Karena Rasul katakan tidak boleh tidak cakapan dan tiduran lebih dari 3 hari. Karena Rasul katakan dalam sebuah hadis yang sahih, la taqatamu wa la tadabaru wa la taghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Oleh itu muslimin ayyudur wa salasat ayyam. Kata Rasul, sesama umat Islam ini, apalagi kita berkeluarga, adik-beradik, bersaudara, la taqatamu, jangan saling memutuskan hubungan. Wala tadabaru, jangan saling memelakang, jangan saling untuk mencari kesalahan. Wala tabaghadu, jangan saling mencaci, jangan saling merendahkan. Wala tahasadu, jangan saling untuk
menghasut jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, wa Allah bersaudara. Wa la yahillu muslimin ayyul akhahu wa qasas ayat. Tidak dibenarkan umat Islam tidak cakapan lebih dari 3 hari. Di waktu itu mendiakan, adik mungkin bapak ibu di rumah pernah bertengkar umpamanya, tapi masa tenggang, kalau istilah orang kampung masa merajuk dia, itu maksimal 3 hari. Ya kalau sudah bertengkar sama istri ini, mungkin karena uang belajar kurang banyak, uang THR tidak bertambah, harga sudah bertambah tinggi, tapi belajar ditambah si bapak maunya, dan bertengkar, tidur pun serangan, suami ke kanan, si istri ke kiri, tidak teguran. Pagi-pagi suami kerja menghadapi istrinya, sebagai demikian istri juga marah. Kalau kepada suami sudah kesal begitu, tiap waktu makan siapa makannya, bang makan bang, namun biar aja sabar, sabar. Mas Bang sekali lagi, bang mas sudah makan siapa bang, katanya. Udah tahu sendiri katanya, biarkan dulu ngalah kita. Jadi kalau sudah hari ketiga, kita maaf bang, mungkin saya kalau salah saya mohon maaf jika saya salah kemarin bang. Karena dia maafkan pada katanya, udah ibu selesai. Si bapak memaafkan dia dosanya. Dia kata Rasulullah tidak cakapan masa toleransi hanya 3 hari. Lebih 3 hari dia pendendam, dan kamu sesuai kata Rasulullah. Allah haramkan bau surga pada pendendam di hatinya. Haramkan bau surga. Nah, Bapak Ibu ya kan, momen hidup fikri bahasa insyaallah lah dosa saya. Waktu yang tepat kita mulai rumah kita antara suami istri saling memaafkan dengan anak-anak dan berhenti dengan masyarakat kita di sini. Jadi waktu pernikahan termasuk pengurus masjid pun selalu diingatkan. Kadang-kadang enggak lagi diangkat pengurus dia, pindah masjid dia. Tidak ada kadang-kadang pemain prodi ini, pengurus masjid ini, atau boleh dengan pakai dia. Dia kembali ke masjid lagi, pergi ke masjid lain untuk sholat. Karena dia malah sama pengurus baru. Jangan, itu pendendam namanya. Tidak itu. Bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita. Insya Allah akan hidupkan kehidupan kita dengan baik. Maksud saya katakan, perbaiki ibadahmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki ibadah kita. Nah itu barangkali kedua, minta memaafkan kita. Karena kata Rasulullah itu tidak maksud sampai orang pendendam, apalagi tidak pernah maafkan kesalahan orang lain. Terakhir ketiga, amalan nanti setelah Ramadan berakhir, masuk Syawal, ada satu lagi yang suka dengan kita, ibadah yang paling dianjurkan. Mansum Ramadan, semasal sitan Syawal, karena kasabit tahri. Bagi orang yang ibadah puasa Ramadan pun 1 bulan, diiringi atau diikuti oleh Syawal 6 hari, di bulan Syawal itu, karena kasabit tahri itu keluar. Biasa katakan puasa setelah penuh. Jadi orang yang puasa Ramadan 1 bulan diikuti dengan hari yang di bulan Syawal, nama itu ibu berpilihan nih. Mungkin bagi yang kesal langsung barangkali kita Jumat hari raya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin mungkin boleh kita puasa, Senin sampai Sabtu selesai. Oke, boleh. Atau ambil yang apa yang tinggi aja. Senin ambil 1 hari, Selasa Rabu kita bukan dulu. Kamis puasa lagi. 2 kali kita sepekan puasa, 3 pekan selesai puasa sunat Syawal kita. Dan memang ya kan, kalau andaikan ada tamu datang ke rumah kita, alhamdulillah dari luar kota ini, katakan bapak ibu pamenya Senin ini puasa nih, kan hari keempat puasa ya, hari Fitri nih, hari Jumat pertama, Sabtu kedua, hari ketiga, Senin hari keempat umpamanya hari Fitri. Ibu kan puasa umpamanya. Datang dari Merendah, atau datang dari Padang kemari, dari Medan dia, ibu puasa. Untuk menghargai tamu, dianjurkan ibu batalkan puasa ibu. Sedangkan siap makanan dan ajak makan bersama kepada datang ini. Untuk supaya sunat dianjurkan menghormati tamu. Kenapa? Kalau ibu puasa umumnya, tamu datang ke rumah kita puasa, dia kan sedang makan. Nah, diajak makan sedang dia. Kenapa sedang dia? Karena kita puasa. Nah, untuk bersunat kita menjaga tamu, walaupun sudah barangkali kita sudah 12 tahun, tahun 12 kita datang ke rumah kita, dianjurkan di rumah kita supaya ajak makan bersama. Batalkan puasa sunat kita sedang tetap pahala puasa yang pertama, yang kedua pahala untuk menjaga tamu. Kecuali puasa wajib, jangan. Puasa wajib bagi orang yang sudah biasa nih hari terakhir puasa tahun ini. Datang tamu kita dari Aceh atau dari Padang
Medan Raya dia datang ke rumah kita, dia musafir, dia makan. Bu, saya belum makan katanya. Maaf, kalau sekarang masih puasa, silakan Anda catat resolusi ada makan hari ini. Tolak dia tidak makan, walaupun baru tahu. Karena puasa wajib, gitu ya. Yang wajib ini nggak boleh menghidangkan makan bagi orang tidak puasa. Tapi kalau puasa sunat, barangkali datang tamu kita, kemudian kan tamu datang, insya Allah kita nggak masa batal puasa kita. Setelah hari sebelum puasa tadi, terus kita membatalkan puasa kita. Berapa pahala puasa kita? Tambah pahala yang kedua, memuliakan tamu datang ke rumah kita. Kali itu berlaku untuk puasa sunat. Bapak Ibu demikian, barangkali kajian kita malam ini ada 3. Kita ulangi. Pertama, ingatkan fitrah kita sudah keluarkan malam ini pada masa pagi, dan insya Allah pada dia sudah serahkan kepada yang muslim menerima besar fitrah itu maunya besok pada zuhur, pada waktu asar dan mereka terima, harus digunakan untuk kebutuhan yang lainnya lagi. Kalaupun sah sampai malamnya, bahkan sampai pagi Jumat masih boleh jadi hukum. Tapi untuk masalah tentunya besok siang sudah diterima oleh orang penerimanya. Itu pertama saya fitrah. Kedua, saya memaafkan di antara kita semua, termasuk kita suami istri dan juga para anak serta jamaah tempat ini. Ketiga, kita ikutan di Masya Allah setelah laksanakan hari ini selesai puasa kita, masuk Idul Fitri, lanjutkan dengan puasa 6 hari. Apakah berturut 6 harinya atau berkelang silakan, tapi Insya Allah 6 hari puasa kita laksanakan. Demikian ceramah kita ini dan berguna untuk kita semua. Saya juga mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya untuk yang 5